Karma adalah konsep dalam beberapa agama dan filsafat yang mengatakan bahwa tindakan baik atau buruk yang dilakukan seseorang akan berdampak pada nasib atau kehidupannya di masa depan. Dalam kata lain, apa yang kita lakukan hari ini bisa memengaruhi apa yang akan terjadi pada kita nanti. Misalkan, kita lihat seseorang lagi kesulitan membawa barang-barang berat, lalu kita dengan ikhlas membantunya. Menurut konsep karma, tindakan baik kita bisa berdampak positif di masa depan, mungkin dengan datangnya bantuan atau kebaikan lainnya. Tapi sebaliknya, jika kita sengaja menyakiti atau merugikan seseorang, suatu saat nanti bisa jadi hal buruk juga akan datang ke kita. Jadi intinya, perbuatan baik bisa membawa kebaikan dan perbuatan buruk bisa berakibat kurang baik dalam perjalanan hidup kita. Dan tema kita kali ini adalah, inilah karma yang didapatkan oleh orang-orang yang telah menyakitimu, dan ini pembacaan untuk teman-teman yang berzodiak Taurus. Baiklah, untuk menghemat waktu, mari kita mulai. Kartu pertama yang muncul adalah 10 cawan. Ini adalah simbol dari kekecewaan dan kerinduan yang mendalam. Bagi mereka yang telah menyakiti ataupun mengecewakanmu, kartu ini mengisyaratkan mereka juga akan merasakan pahitnya kecewa dan rindu dalam hidup mereka. 10 cawan mengingatkan kita tindakan kita memiliki dampak, dan jika kita menyakiti orang lain, kita mungkin juga akan merasakan kesedihan dan kekosongan yang sama di masa depan. Ini adalah peringatan untuk refleksi diri dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Jadi, bagi mereka yang telah menyakiti, pesan dari kartu ini adalah karma buruk dapat mengambil bentuk kekecewaan dan kerinduan yang mendalam dalam hidup mereka. Semoga ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya memperlakukan orang lain dengan baik dan penuh kasih. Misalkan ada seseorang yang secara tidak adil memutuskan hubungan denganmu tanpa alasan yang jelas. Mereka mungkin telah menyakiti perasaanmu, meninggalkanmu dengan perasaan kecewa dan terluka. Namun, beberapa bulan kemudian, orang tersebut merasakan apa yang diilustrasikan oleh kartu 10 cawan. Mereka merasa kesepian dan rindu kepadamu, menyadari bahwa mereka telah melewatkan hubungan yang berharga. Semua cobaan yang mereka hadapi setelah berpisah, seperti kesepian dan perasaan hampa, terasa sangat dalam. Mungkin juga merasa kecewa dengan diri sendiri karena telah menyia-nyiakan hubungan yang begitu berarti. Ini adalah pengingat kuat tentang pentingnya berpikir 2 kali sebelum menyakiti perasaan orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Selanjutnya, mari kita lihat kartu kedua, yaitu 4 pedang. Kartu ini menggambarkan perasaan keterbatasan dan isolasi. Bagi mereka yang telah menyakiti kamu, kartu ini mengisyaratkan bahwa mereka mungkin akan menghadapi periode kesulitan dan kebingungan dalam hidup mereka. Misalkan ada seseorang telah mengkhianati kepercayaanmu atau merusak hubunganmu dengan tindakan egois. Meskipun mereka mungkin merasa telah mencapai tujuan mereka dalam waktu singkat, kartu ini mengingatkan bahwa perasaan bersalah, rasa bersalah, dan isolasi emosional mungkin akan menghantuinya. Mereka mungkin merasa terpaku dalam situasi yang sulit tanpa tahu bagaimana memperbaiki hubungan atau diri mereka sendiri. Dalam konteks ini, kartu 4 pedang mencerminkan bahwa karma buruk bisa datang dalam bentuk isolasi dan kebingungan, di mana mereka yang telah menyakitimu akan merasakan akibat-akibat negatif dari tindakannya. Ini adalah pengingat tentang konsekuensi yang mungkin terjadi ketika seseorang bertindak dengan tidak baik terhadap orang lain. Jika dihubungkan dengan kartu 10 cawan mewakili kekecewaan dan kerinduan yang mendalam yang mungkin akan dirasakan oleh orang yang telah menyakitimu. Mereka akan mengalami perasaan hampa dan rasa kehilangan karena tindakan mereka yang mungkin telah menyakiti perasaanmu. Kemudian kartu 4 pedang menggambarkan isolasi dan keterbatasan. Ini dapat dikaitkan dengan bahwa orang yang telah menyakitimu sebagai akibat dari karma buruk mereka,
mungkin akan menghadapi periode di mana mereka merasa terisolasi secara emosional dan mungkin merasa sulit untuk mengatasi situasi yang mereka ciptakan dengan tindakan mereka yang menyakitkan. Ini adalah peringatan yang lebih dalam tentang pentingnya bertanggung jawab atas tindakan kita dan berpikir dua kali sebelum menyakiti perasaan orang lain, karena konsekuensinya bisa mencakup perasaan kesepian dan keterbatasan yang mendalam. Mari kita tambahkan kartu ketiga, yaitu 10 pedang. Kartu ini adalah salah satu kartu yang paling kuat dan menggambarkan akhir dari suatu situasi atau fase dalam hidup. Kartu ini mengisyaratkan bahwa bagi mereka yang telah menyakitimu, karma buruk mungkin mencapai puncaknya dengan konsekuensi yang sangat berat. Contoh konkretnya, seseorang yang secara sadis telah menyakiti atau mengkhianatimu dengan tindakan yang sangat merugikan dan tidak bermoral. Mungkin saja karma buruk akhirnya akan menghantam mereka dengan keras. Mereka bisa mengalami kegagalan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan, karir, atau kesehatan. Kartu 10 pedang mengingatkan kita bahwa karma tidak selalu berlangsung seketika, tetapi pada akhirnya tindakan buruk akan mempengaruhi mereka yang melakukannya. Dalam kasus ini, kartu ini mencerminkan bahwa karma buruk bagi mereka yang telah menyakitimu bisa berarti akhir dari suatu fase dalam hidup mereka yang diwarnai dengan penderitaan dan kehancuran. Ini adalah peringatan kuat tentang pentingnya bertindak dengan baik dan menjaga nilai-nilai moral dalam hubungan dengan orang lain. Dan kartu keempat ada kartu si dungu. Kartu ini adalah konsekuensi tindakan mereka yang mungkin didasari oleh kecerobohan atau ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain. Dalam hal ini, tindakan bodoh atau tanpa perhitungan mereka dapat mengarah pada karma buruk yang melibatkan situasi atau peristiwa yang tidak diinginkan. Jika kita hubungkan dengan kartu sebelumnya, maka ada yang merasakan kerinduan atau penyesalan atas tindakan mereka yang bodoh. Ada juga yang merasa terisolasi atau dibatasi dalam mencari pemahaman atas tindakan mereka yang bodoh. Kemudian ada juga karma buruk yang mereka alami mencapai puncaknya sebagai akibat dari tindakan mereka yang bodoh. Dan kartu terakhir yaitu 5 tongkat. Kartu ini biasanya menggambarkan konflik, perselisihan, atau persaingan yang sedang berlangsung. Ini adalah kartu yang mencerminkan ketegangan dan pertarungan antara individu atau kelompok. Mereka yang telah menyakitimu mungkin akan mengalami konsekuensi tindakan mereka yang mungkin telah menciptakan konflik atau pertentangan denganmu atau orang lain. Ini bisa berarti mereka akan merasakan tekanan sosial atau bahkan konfrontasi fisik sebagai akibat dari tindakan mereka yang merugikan. Nah, jika kita kaitkan dengan kartu sebelumnya, ada di antara mereka yang merasa kecewa dengan diri mereka sendiri dan juga mengalami kerinduan akan ketenangan dan kedamaian. Kemudian ada yang sedang mengalami isolasi yang lebih besar karena konflik yang mereka ciptakan. Kemudian ada yang sedang mengalami konflik yang dihasilkan dari tindakan mereka yang bodoh telah mencapai puncaknya dan menyebabkan penderitaan yang lebih besar. Dan ada yang sedang mengalami perselisihan atau pertarungan yang mungkin mereka hadapi sebagai konsekuensi dari tindakan mereka yang telah menyakitimu. Dengan demikian, rangkaian kartu-kartu ini menggambarkan bahwa karma buruk bagi mereka yang telah menyakitimu dapat berarti konflik dan pertarungan yang mungkin akan mereka hadapi sebagai bagian dari konsekuensi tindakan mereka. Ini menjadi pengingat tentang pentingnya bertindak dengan bijak dan memperlakukan orang lain dengan baik. Kita telah melihat sejumlah kartu yang mewakili berbagai aspek konsekuensi tindakan mereka. Dari kekecewaan dan kerinduan hingga isolasi, penderitaan, dan bahkan konflik, rangkaian kartu ini mengilustrasikan bagaimana karma buruk dapat menciptakan pengalaman yang sulit dan mempengaruhi mereka yang telah menyakitimu. Ini adalah pengingat penting tentang nilai bertindak dengan bijak dan menjaga hubungan dengan baik dengan orang lain. Sebagai penutup, ingatlah bahwa karma bukanlah semata-mata mengenai balasan negatif, tetapi lebih kepada hukum alamiah di mana tindakan kita membawa konsekuensi, baik atau buruk.
Oleh karena itu, berlaku dengan empati, kebaikan, dan kebijaksanaan adalah jalan yang terbaik dalam berinteraksi dengan orang lain. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk berlangganan, like, dan bagikan kepada teman-temanmu jika kamu menemukan konten ini bermanfaat. Saya akan terus memberikan konten yang informatif dan menghibur di masa mendatang. Sampai jumpa pada video selanjutnya.